sukses dan tidaknya sebuah komunitas, menurut saya apalagi jaringan komunitas itu ya sejauh mana mereka juga bisa melahirkan generasi-generasi baru gitu. Kalau di Gus Durian, saya baru tahun 2016 ya. Mungkin kalau dihitung dari Gus Durian berdiri gitu ya, diinisiasi sama teman-teman, mungkin udah berjalan 5 tahun baru saya ikut bergabung gitu. 2015-an. 2016 awal. Nama posisinya apa di Gus Durian sekarang? Sekarang saya di Seknas, Sekretariat Nasional itu di tim jaringan dan advokasi. Tim jaringan dan advokasi. Iya, berat sekali toh. Soalnya jaringannya Gus Durian itu banyak. Ya sekarang banyak. Dulu masih beberapa jejaring, kenalan, person. Ya lembaga-lembaga yang sebelumnya udah bekerja sama dengan teman-teman itu kita himpun, kita galang untuk menghidupkan Gus Durian gitu. Sekarang jadi relatif luas jaringannya. Ya dengan teman-teman lah. Sebenarnya lebih banyak teman-teman. Kalau saya sih membantu aja. Inilah kenapa disebut Baji. Banyak saya kira kalau di Gus Durian kita mengenal 9 nilai utama Gus Dur ya. Itu nilai-nilai tentang ketauhidan, kemanusiaan, kesetaraan, persaudaraan, pembebasan, persaudaraan, nilai-nilai yang terkait dengan keberanian ya, kekesatriaan, lalu kemudian kesederhanaan dan nilai-nilai untuk menghargai budaya atau tradisi kearifan lokal gitulah. Itu nilai-nilai yang dikembangkan di dalam komunitas dan jaringan Gus Durian gitu. Jadi Gus Durian ini memang gerakan sosial yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip yang kita mendapatkan inspirasi dari Gus Dur gitu, tokoh guru bangsa, Kyai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Ya pertama kita memperkenalkan ya ke teman-teman yang anak-anak muda, memang relatif muda ya, usia katakan 17 sampai 25 tahun itu kita menyelenggarakan KPG, kelas pemikiran Gus Dur. Itu tujuannya hanya untuk memperkenalkan seperti apa pemikiran-pemikiran Gus Dur, memahami biografinya Gus Dur, lalu kemudian apa gagasan-gagasan Gus Dur tentang keislaman, tentang demokrasi, gagasan Gus Dur tentang kebudayaan, misi besar ya yang dilakukan Gus Dur sepanjang hidupnya dan visi hidup Gus Dur itu kita perkenalkan melalui kelas pemikiran Gus Dur. Itu tahap awal lah ya mengenal Gus Dur. Lalu ketika teman-teman sudah proses bergabung, itu kita punya komunitas yang di komunitas itu kita tentu saja ada penggeraknya ya. Penggerak komunitas itu artinya yang mengaktifkan komunitas, jadi mengelola hubungan orang per orangnya, kemudian program-program di komunitasnya. Nah itu kita punya program untuk mendampingi penggerak-penggerak di komunitas itu. Itu ada namanya kelas untuk penggerak ya Gus Dur ya, kelas KPG ya, kelas penggerak Gus Durian gitu. Nah itu yang kemudian mereka para penggerak-penggerak itu yang mengelola teman-teman anggotanya lah, anggota komunitas itu untuk bisa
bergusdurian lah di komunitasnya itu, lalu kemudian juga merawat jaringan-jaringan, membangun gerakan di tingkat lokal gitu, bersama dengan komunitas-komunitas yang lain tentunya. Nah, kalau setelah itu tentu ya kita menjadikan komunitas ini sebagai ini ya, sebagai ruang untuk pembelajaran ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman juga melakukan refleksi gerakan bersama-sama, membangun dinamika bersama-sama. Di situ teman-teman bersama-sama dalam apa namanya merespon situasi, melakukan pendampingan di masyarakat. Itu tadi, melakukan advokasi jika ada kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat gitu. Nah, setelah itu ada juga namanya AKG sih, Akademi Kepemimpinan Gus Dur. Itu mungkin yang agak lebih advance ya. Untuk teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di lapangan tentunya, dalam pendampingan kasus, dalam menginisiasi program-program di masyarakat, banyak ya, misalnya entah itu untuk bergerak di bidang literasi, merawat hubungan lintas agama gitu, bergerak di isu lingkungan, ya multi sektoral. Nah itu kita refleksikan dalam pembelajaran melalui AKG, Akademi Kepemimpinan Gus Dur gitu. Sebenarnya kalau di program-program kepemimpinan itu lebih memperkuat ya aspek ininya, apa namanya, karakter kepribadian gitu. Karena kita tahu dengan karakter yang kuat itu akan tentu bisa menggerakkan perubahan ya, bisa membangun perubahan yang lebih efektif, lebih sustainable, dan bisa apa namanya lebih membangun ini regenerasi gitu. Artinya sukses dan tidaknya sebuah komunitas menurut saya, apalagi jaringan komunitas itu ya sejauh mana mereka juga bisa melahirkan generasi-generasi baru gitu. Nah, saat ini ya alhamdulillah misalnya Gus Durian yang tahap KPG ya, kelas pemikiran Gus Dur, 1 bulan yang lalu diikuti sekitar 1.200 orang ya, meskipun melakukan online ya, secara online, tapi itu jumlah yang besar. Artinya kan ada generasi-generasi baru yang itu ke depan bisa melanjutkan proses pendampingan, gerakan sosial yang kita butuhkan ke depan gitu. Jadi agak lebih menggembirakan lah, lebih menyenangkan gitu. Jadi kita tidak sendirian gitu. Ya tentu saja kita mengembangkan ini ya, kepemimpinan yang kuat ya, dan kita sebagai sebuah jaringan gerakan yang tadi itu luas jangkauannya, tentu yang kita perkuat adalah pondasi-pondasi komunitasnya dulu ya. Pondasi-pondasi komunitasnya itu misalnya ya antar penggeraknya itu bisa memahami visi Gus Durian seperti apa, nilai-nilai yang dikembangkan oleh Gus Durian itu seperti apa. Nah, lalu kita akan melakukan apa? Ya, kalau pondasinya sudah kuat, istilahnya kita ke depan apa yang akan kita tuju itu cukup clear ya bagi mereka. Jadi, nah selama ini itu yang kita coba jawab ya, bahwa ke depan kita akan apa namanya, melakukan program-program yang seperti ini gitu, udah jelas gitu. Nah, tapi yang menjadikan semua ini bisa berjalan, saya kira ya orang lambat laun dalam proses bergusdurian katakan, itu akhirnya tidak hanya
dia menyetujui ya, menyepakati secara pemikiran ya, secara logika, tapi juga dengan hati gitu. Dia mengimani, meyakini bahwa apa yang dilakukan, apa yang dijalani dengan bergusdurian itu satu langkah yang emang tepat gitu. Jadi dia menjadi, teman-teman menjadi yakin ya, bertambah keyakinan bahwa dengan mengikuti, bergabung dengan Gusdurian itu akan bisa membawa perubahan yang lebih baik gitu. Tentu saja kecintaan ya, cintaan terhadap Gus Dur itu yang bisa lebih apa ya, lebih menumbuhkan, melahirkan energi. Saya kira itu. Ya, dia yang akan, komunitas yang akan melahirkan calon-calon pemimpin di masyarakat maupun di level negara gitu ya. Nah, kita mengembangkan satu kepemimpinan yang memang dia teruji gitu, dengan proses apa namanya, pendampingan, proses belajar yang tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga di lapangan gitu. Pemimpin yang memahami ya masyarakat gitu, pemimpin yang mengetahui seluk-beluk permasalahan, persoalan di masyarakat gitu. Lalu kemudian dia juga teruji mentalnya, ya, daya tahannya, ya, dan memiliki, saya kira memiliki ini apa namanya, keuletan ya dalam memperjuangkan apa yang dia yakini, nilai-nilai yang dia anut gitu. Dan itulah yang kita gambarkan. Kita butuh, Indonesia butuh seorang pemimpin, banyak pemimpin dimanapun, di sektor manapun, di ruang manapun, yang memiliki visi, memiliki integritas yang baik, dan dia juga memiliki tentu saja moral dan karakter yang kuat gitu. Sehingga dengan adanya pemimpin-pemimpin itu kita bisa lebih mendorong perubahan itu secara bersama-sama gitu. Itu sih saya kira. Kita tidak anti partai politik ya. Kita tahu bahwa partai politik itu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem demokrasi hari ini. Bahwa partai politik hari ini yang ideal kan dia bisa melakukan artikulasi politik ya, kepentingan masyarakat apa itu yang diperjuangkan. Nah, kita tidak anti partai politik gitu. Tetapi kita jaringan Gusdurian memang bukan organisasi politik ya, seperti partai gitu. Dan teman-teman sudah menyepakati ya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, dalam arti non partisan gitu. Ketika teman-teman memang ingin terjun ke dunia politik, ya kita menyilahkan aja, mempersilahkan gitu. Dengan untuk tidak membawa nama Gusdurian ya. Ya tentu ketika mereka terjun di dunia politik, kita berharap juga mereka akan menampilkan person sebagai politisi yang membawa nilai-nilai Gus Dur gitu. Justru ketika teman-teman yang pernah berinteraksi di Gusdurian banyak masuk di ruang-ruang strategis ya, tidak hanya partai politik saya kira, di Ormas ya, ada di NU, di Muhammadiyah, di PGI gitu-gitu. Di ruang-ruang birokrasi, di ruang-ruang yang lain lah. Ya itu kita berharap mereka bisa mempengaruhi, bisa membuat inovasi, bisa
bisa mendrive perubahan ke arah yang lebih progresif ya, ke arah yang lebih baik. Saya kira itu memang perjuangan reformasi sepertinya harusnya seperti itu ya. Kita mempersiapkan satu jaringan gerakan yang relatif bisa terhubung satu sama lain dan bisa bisa mengkontrol satu sama lain ya. Dengan kita Gusdurian ya, dalam jaringan Gusdurian, saya kira ini satu investasi sosial yang saya kira tidak bisa dalam tanda kutip dikorbankan dengan kepentingan politik praktis. Itu sangat sayang sekali gitu. Jadi memang langkah atau jalan keputusan teman-teman itu untuk tidak partisan dalam partai politik, saya kira itu mesti harus tetap dijaga dan itu tepat gitu. Jadi sekali Gusdurian itu partisan, dia akan tidak dipercaya oleh kelompok-kelompok yang banyak kelompok lah. Ketika dia mendukung partai A, partai B, C, D dan seterusnya udah nggak percaya lagi gitu. Saya kira itu satu hal yang ideal gitu.